Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allum wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalah ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fi din wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih berada di bab yang kelima dan masih membahas tentang akhlak Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min asyaddin nasi lutfan bil Abbas. Rasulullah itu termasuk orang yang paling kasih sayang kepada Sayyidina Abbas. Siapa Sayyidina Abbas? Pamannya Rasulullah. Beliau sangat perhatian, beliau sangat peduli, beliau sangat sayang kepada Sayyidina Abbas, yaitu pamannya sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujirul Abbas ijralul waladi lil walid. Rasulullah itu mengagungkan, memuliakan Sayyidina Abbas sebagaimana memuliakannya anak kepada orang tua. Karena kita sudah tahu bahwa Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim. Walaupun Sayyidina Abbas ini bukan orang tua kandung, tapi karena kelembutan akhlak Rasulullah, karena kemuliaan akhlak Rasulullah ini memuliakan, mengagungkan Sayyidina Abbas sama posisinya seperti memuliakan orang tuanya sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah itu kalau ketemu sama orang pasti yang nyapa dulu itu Rasulullah. Jadi termasuk akhlak yang bisa ditiru. Kalau ketemu sama orang itu usahakan jangan menunggu disapa, tapi kita dulu yang nyapa. Dulu karena Rasulullah ya nyapanya pakai salam, assalamualaikum. Cuma ketika kita khawatir misalnya salaman tidak dijawab, ya cukup sapa aja, panggil namanya, tanya kabarnya. Itu orang sudah merasa tertarik hatinya ketika kita punya sikap akhlak seperti itu. Sebenarnya Rasulullah ini seandainya ketemu sama orang yang berhak untuk mengucapkan salam terlebih dahulu itu ya orang lain, mestinya kan begitu. Tapi kita tidak usah gengsi. Misalnya ada guru dengan murid ketemu di jalan gitu. Mestinya itu kan yang pantas itu yang nyapa dulu siapa? Muridnya. Tapi Rasulullah lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang bertemu dengan beliau. Ya kita sapa, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang begitu. Murid itu kadang-kadang kalau ketemu sama gurunya di jalan seakan-akan tidak kenal. Justru saya sering mengalami, yang sering nyapa saya di jalan justru murid-murid yang tidak rajin kadang-kadang itu. Yang tidak rajin, kadang nakal, tidak terkenal gitu. Kadang yang sering nyapa saya yang model-model begitu. Kadang yang pintar-pintar itu tambah seakan-akan pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak tahu gitu. Tidak nyapa sama sekali. Makanya akhlak Rasulullah perlu untuk kita tiru, perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita teladani. Agar apa? Agar hidup kita menjadi hidup yang selalu disertai oleh Rasulullah. Yabda'u man laqiyahu bisalam wa idza akhadha bi yadihi sayarahu hatta yakuna dalikal huwal munsharif. Rasulullah itu kalau misalnya lagi digandeng tangannya, ajak jalan gitu, Rasulullah tidak bakal ngelepas tangan itu sampai orang yang gandengan tangan beliau itu ngelepas sendiri. Nah, ini juga belum tentu bisa begitu. Hal-hal yang sederhana, yang sepele begini ya belum tentu bisa.
Misal kita digandeng sama orang itu, digandeng tangannya sambil jalan begitu. Kadang-kadang ngerasa kapan dilepaskan, kadang dilepaskan sendiri. Kalau perlu diginikan, gitu. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu ketika digandeng tangannya oleh orang lain, maka beliau tidak akan melepaskan tangan itu sebelum orang lain melepaskan sendiri. Itu akhlak. Akhlak yang bisa kita tiru, akhlak yang bisa kita teladani. Pernah tidak praktek seperti itu? Tidak usah gandeng, salaman saja. Itu kadang-kadang masih belum bisa kita. Apa akhlaknya Rasulullah ketika salaman? Jangan sampai ngelepas dulu tangannya sebelum dilepas sama orang lain. Betul? Ya. Itu akhlaknya ketika salaman. Ketika digandeng begitu juga sama. Atau misalnya ketika dirangkul begini, diajak jalan begitu, tidak usah disuruh lepaskan begini. Orang itu ngerasa nyaman ketika kita itu sabar terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita itu. Karena kita niru akhlaknya Rasulullah, orang itu lebih tertarik. Dan ketika kita ngajak hal-hal yang baik, insya Allah dia lebih mudah untuk menerima, untuk diajak gitu. Termasuk akhlak Rasulullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza wadda'a rajulan akhadha bi yadihi fala yanzi'uha hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yad'u yadahu. Rasulullah itu kalau mau pamitan pergi kemana begitu, maka beliau pegang tangannya orang yang akan dipamiti itu, maka itu tidak akan dilepas sebelum orang itu ngelepas sendiri. Setelah itu ketika beliau mau berangkat, beliau berkata kepada orang yang dimamiti, astaudiallah hadinak, aku menitipkan agamamu kepada Allah, wa amanatak, dan aku menitipkan amanahmu kepada Allah, wa khawatima amalika, dan menitipkan penutup amalmu kepada Allah. Ini hal yang penting ketika kita mau bepergian, kita bisa meniru apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Astaudiallah, aku titipkan engkau kepada Allah. Jadi sebaik-baik yang menjaga itu adalah Allah. Kadang-kadang orang khawatir ketika bepergian, ini khawatir takut terjadi ini, takut terjadi itu. Tapi kalau sudah dititipkan sama Allah, siapa yang bisa menghalang-halangi Allah? Tidak ada, tidak ada ketika bepergian. Dan seperti ini jarang diamalkan. Kalau tidak bisa sepanjang ini doanya, ya setidaknya kita mengucapkan astaudiukumullah, aku menitipkan engkau kepada Allah. Pernah terjadi kisah nyata. Kalau tidak salah saya ini pernah membaca dari keterangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau menjelaskan bahwa dulu itu ada seorang laki-laki yang bepergian, kemudian sebelum bepergian laki-laki ini bilang astaudiukumullah, aku titipkan kau kepada Allah. Di tengah-tengah beliau bepergian, ini laki-laki ini terjadi kebakaran hebat di sekitar situ, di daerah situ. Dianggap saja kalau sekarang ditelepon, dulu kan masih belum ada telepon. Anggap saja sekarang ditelepon, ini ada kebakaran di sekitar situ. Laki-laki ini tenang, tidak bakal terjadi apa-apa, tidak bakal kebakaran, tidak bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, ketika laki-laki ini pulang, sekitar rumahnya keluarganya itu terbakar hangus, tidak tersisa. Ternyata ini ke rumah keluarga ini masih utuh dan tidak ada apa-apa, tidak ada yang terluka, tidak ada yang terbakar. Sebab apa? Dijaga oleh Allah. Maka ini penting, astaudiukumullah. Itu doa ketika kita mau bepergian, apalagi misalnya ada anaknya, kita mau, tidak harus bepergian jauh, dititipkan sama Allah. Karena kalau dititipkan manusia kadang-kadang masih teledor. Mungkin misalnya punya anak kecil, masih usia anggap saja 2 tahun begitu, dititipkan sama manusia, pas ketiduran, anak kecilnya keluar sudah bisa jalan, keluar ke jalan raya, banyak orang ngebut, akhirnya ketabrak, mati. Ya kenapa? Karena dititipkan sama manusia. Ya bukan berarti tidak boleh dititipkan sama manusia, boleh. Jangan kita langsung merasa
sok kuat imannya, di rumah tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, anaknya sendirian, usianya masih 1 tahun, itu nanti kalau pegang cop-copan listrik ya apa nanti itu? Ya tetap ikhtiar, tapi kita harus yakin bahwa sebaik-baik yang dititipi adalah Allah gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yajlisu ilaihi ahadun wa huwa yusalli illa khaffafa salatahu wa aqbala alaihi faqala alaka hajatun fa idza faragha ada ila salatihi. Ini adabnya Rasulullah ketika beliau lagi sholat, kemudian ada orang yang datang, tamu atau siapa gitu, itu sholatnya dicepatkan. Setelah sholatnya selesai, ditemuilah itu tamu, ditanya, kamu ada perlu apa? Kamu ada kepentingan apa? Kalau sudah selesai kepentingannya, beliau balik sholat lagi. Ini kan sama seperti kita. Sama ya. Kalau kita lagi ada tamu, lagi sholat, cepat-cepat sholatnya. Setelah itu nemui tamu, terus balik sholat lagi. Hendak, alhamdulillah. Rasulullah itu cepat mempercepat sholatnya ketika dirasa ada orang yang butuh dan perlu dan punya kepentingan kepada beliau, dicepatkan sholatnya. Ini hal yang mungkin jarang ditiru. Kadang kalau kita lagi wiritan atau lagi baca Quran, ada tamu, ini saya belum selesai. Tamu itu juga penting loh. Padahal lebih mulia Rasulullah, tapi beliau itu tetap menjaga perasaan tamu itu biar tidak terlalu lama menunggu. Ini kadang-kadang penyakitnya orang punya ilmu. Kadang-kadang itu dilihat-lihat, kalau tamunya itu biasa, padahal orangnya kadang bisa jadi di rumah ya tidak ngapa-ngapain, disuruh nunggu terlalu lama. Menunggu terlalu lama itu menyakitkan. Betul apa enggak? Menyakitkan dan membosankan. Ya bukan pilih-pilih ya. Kadang-kadang saya itu bertamu ke salah satu tokoh itu, ada yang memang cepat, tidak butuh nunggu lama, langsung ditemui. Kadang saya sampai nunggu 1 jam. Padahal saya tanya kepada santrinya itu, ada kiai? Ada. Lagi duduk-duduk di rumah katanya. Tapi kalau kita mau niru akhlaknya Rasulullah, selama kita tidak sibuk, lagi sholat pun itu disuruh untuk mempercepat sholatnya, untuk nemui tamu. Tapi kalau versinya Rasulullah, setelah nemui tamu, beliau balik lagi untuk sholat. Kalau kita kan balik lagi ke kamar untuk pegang HP, untuk meneruskan ibadah gitu. Ibadah bikin status di WA. Ini hal-hal yang sepele, tapi Rasulullah begitu indah akhlaknya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukrimu kulla dakhilin alaihi hatta rubbama basata thawbahu liman laysat bainahu wa bainahu qarabatun wala radha'un yujlisuhu alaihi. Rasulullah itu kalau ada tamu, siapapun tamunya, walaupun bukan keluarga, walaupun bukan kerabat, walaupun tidak ada hubungan apa-apa, itu betul-betul dimuliakan. Digambarkan di sini sampai-sampai kadang-kadang Rasulullah itu menghamparkan bajunya, mungkin baju yang agak panjang begitu, untuk memuliakan tamu itu. Ibaratnya sekarang itu kalau kita punya karpet atau punya yang bagus itu ya, dipersiapkan untuk tamu. Jangan kita enak-enakan di dalam, tapi tamunya tidak enak waktu bertamu di rumah kita. Rasulullah betul-betul memuliakan tamu. Bayangkan ya, baju yang mestinya dipakai itu dihampar, anggap saja sekarang itu di ruang tamu, digunakan untuk alas, untuk duduknya tamu-tamu, padahal bukan keluarga, padahal bukan kerabat, dan tidak ada hubungan mahram sama sekali. Itu betul-betul dimuliakan. Dan memang begitu cara kita memuliakan tamu. Mestinya, misalnya ada tamu, keluarganya belum makan, dahulukan tamu dulu. Atau misalnya menunya ini kok kayaknya kurang ya, kasih tamu ini menu yang enak, kita sisanya aja. Kalau habis ya alhamdulillah sudah dihabiskan. Tapi jangan sampai
punya suudon ini mau bertamu apa mau ngerampok ini, kok habis semuanya. Itu Rasulullah sampai bajunya itu dilepas dihamparkan untuk tamu itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'siru ad-dakhila alaihi bil wisadati allati takunu tahtahu fa in aba ay yaqbalaha azama alaihi hatta yaqbala. Terutama juga misalnya urusan bantal, urusan kasur, urusan tempat tidur. Ya lebih bagus tuan rumah itu kalau seandainya tamunya itu nginep, enggak usah pakai bantal. Kasihkan bantalnya. Kalau perlu bantal-bantal itu diganti apanya? Iya, spraynya diganti yang baru, apanya diganti yang baru, itu lebih bagus. Rasulullah itu mencontohkan begitu. Kita ini diajari untuk mencontoh akhlak yang indah dari beliau itu. Ketika orang itu sudah tertarik dengan akhlak kita karena kita belajar kepada Rasulullah, insya Allah apa-apa kalau kita mau ngajak itu lebih gampang. Satu contoh. Ini ada salah satu sahabat yang meniru akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu paling tidak bisa kalau tidak memuliakan tamu, paling tidak bisa. Pernah suatu ketika ada orang mau bertamu di rumah Rasulullah, sudah janjian begitu, tapi Rasulullah ini tidak punya apa-apa, dan memang sering tidak punya apa-apa. Akhirnya diumumkan kepada sahabat, siapa yang siap untuk menjamu Fulan bin Fulan ini. Ada satu sahabat yang siap, saya wahai Rasulullah. Padahal dia masih belum tanya kepada istrinya yang ada di rumah. Yang lebih paham urusan dapur itu kan istri ya, perempuan. Tidak tahu di rumah itu ada nasi apa tidak ada kan, tidak tahu biasanya kalau laki-laki. Perempuan lebih paham. Ini sudah, kamu nanti ke rumahnya ini, orang ini. Nanti kamu dijamu di sana. Setelah nyampe rumah, tanya kepada istrinya, punya makanan? Punya, tapi saya belum makan, anak-anak belum makan, semuanya belum makan. Kalau digunakan untuk menjamu tamu, kita belum makan, kita nanti kelaparan. Tapi karena orang ini pengen tidak mengecewakan Rasulullah dan betul-betul ingin menjamu, mencontoh seperti Rasulullah, sudah gampang nanti. Nanti anak kita ini kita tidurkan waktu tamunya datang. Kenapa? Kalau tidak ditidurkan nanti rewel itu nanti. Rewel, minta makan, minta ini, minta itu gitu. Makanya sebenarnya ini susah-susah gampang ya, karena anak kecil juga susah disetting gitu. Sebenarnya itu kalau bisa, kalau lagi ada tamu itu anak kecil itu jangan deket-deket sama tamu ketika lagi makan. Soalnya kadang-kadang pengen itu. Tamunya kan akhirnya agak risih itu. Apa ini tidak dikasih makan sama orang tuanya apa gimana kan begitu. Itu sebenarnya kurang bagus. Tapi ya kita mau gimana, kadang-kadang ya susah mau ngatur anak kecil. Mau ditidurkan sudah baru bangun tidur. Atau mungkin mau diajak keluar, tidak ada yang mau ngajak keluar gitu. Ini kemudian akhirnya ya sudah, kita itu anak kita tidurkan, mungkin belum tidur dan lain sebagainya. Terus gimana? Saya kan belum makan. Begini aja. Nanti waktu makan biar tamunya itu senang, kita temani makan. Kita pura-pura makan bersama tamu itu. Akhirnya betul ketika malam-malam lampunya dimatikan. Kalau sekarang mungkin karena pakai sendok ada gerakan-gerakan, ada suara-suara sendok tak 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 tak. Tamunya lahap makan, tapi tuan rumahnya cuma pura-pura makan. Sebenarnya kelaparan, belum makan, istrinya belum makan, anaknya belum makan. Sudah itu selesai malam, pagi harinya sahabat ini berjamaah subuh bersama Rasulullah. Belum bilang apa-apa, Rasulullah sudah bilang kepada sahabat ini, Allah ridho terhadap apa yang kamu lakukan tadi malam untuk menjamu tamu itu. Sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim. Tidak ada yang nyaut. Tidak ada yang ini. Ayat berapa? Surat apa? Nggak tahu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Betul, itu namanya isar itu. Isar di dalam hal ibadah, di dalam hal dunia itu tidak sama. Mengalah itu ada yang baik, ada yang tidak baik.
Apa mengalah yang tidak baik? Mengalah dalam hal urusan ibadah itu tidak bagus. Misal contoh lagi hadir majelis begitu, disuruh ke depan biar dekat sama gurunya, biar dekat sama kiainya, biar dekat sama habibnya. Oh, enggak usah, saya di belakang aja. Itu ngalah dalam hal urusan kebaikan. Tidak bagus begitu. Kamu aja yang di depan. Rebutan tidak mau di depan. Atau misalkan lagi sholat berjamaah, shaf yang pertama masih ada yang kosong. Ayo kamu maju. Enggak, kamu aja. Kayak mau disuruh perang aja. Ini juga ngalah dalam hal urusan kebaikan. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau ngalah dalam hal urusan dunia, itu hukumnya mustahab. Al-isar ala amrin duniawi, hukumnya mustahab, hukumnya disunahkan. Contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya apa? Misal contoh itu. Lagi makan bareng, satu nampan, satu talam begitu. Ini kok kayaknya lebih banyak orangnya ini. Kira-kira gimana? Cara isar ngalahnya? Gimana caranya? Prakteknya gimana? Pura-pura atau enggak makannya sedikit begitu. Atau misalkan lagi ada pembagian nasi atau pembagian kue, dia tidak dapat jatah. Dia dapat jatah tapi ada satu temannya yang tidak dapat. Kasihkan aja sudah, ini untuk kamu. Urusan dunia mengalah itu bagus. Seperti contoh tadi itu urusan duniawi itu. Tapi kalau urusan ibadah tidak bagus. Contoh lagi misalnya mau diajak ke rumahnya orang soleh, dia bilang sudah kamu aja, saya sudah sering ke rumahnya dia itu, tidak usah. Maka seperti itu juga mengalah dalam hal urusan kebaikan yang tidak bagus. Misalnya disuruh ada perintah dari gurunya, ayo nanti dicatat, ya, kamu aja yang nyatet, nanti saya nyontek gitu. Tidak bagus juga begitu, karena mengalah dalam hal urusan kebaikan. Tapi yang dicontohkan Rasulullah ini adalah mengalah dalam hal urusan duniawi. Itu hal yang dianjurkan. Saya tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah. Waktu orang tua saya datang ke sini sekitar 1 minggu 2 minggu yang lalu mungkin. 2 minggu yang lalu. Itu kasur spraynya saya ganti semuanya baru. Saya tidak tidur di kamar, saya tidur di kamar kamar yang biasanya tidak dipakai tidur karena tidak ada kamar lagi. Itu saya suruh tidur orang tua saya, satunya saya suruh tidur adik saya, dan saya tidur yang itu memang bukan kamar. Itu bagian dari memuliakan tamu, lebih mengistimewakan tamunya. Tuan rumah itu ya biasa-biasa saja. Walaupun makannya itu biasanya biasa menunya, kalau ada tamu, kalau bisa itu menunya luar biasa gitu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qattu wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wa la li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Ini yang bercerita Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini pernah berkhidmah, pernah mengabdi, pernah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Pembantu itu konotasinya negatif ya, hal yang rendah, hina. Tapi kalau menjadi pembantunya Rasulullah, mulia. Segala apapun yang dinisbatkan kepada Rasulullah semuanya mulia. Kan ingat, dinisbatkan kepada manusia biasa, ada anunya, tidak ada mulianya sama sekali. Coba dinisbatkan kepada Rasulullah, menjadi mulia karena bisa menjadi parfum, menjadi minyak wangi yang pernah dilakukan oleh siapa namanya? Ummu Aiman itu. Ini Anas bin Malik ini pernah mengabdi kepada Rasulullah selama 10 tahun. Beliau bercerita, Rasulullah itu tidak pernah bilang uffin itu apa ya? Kalau orang sekarang itu mungkin gitu,
atau perkataan-perkataan yang sekiranya tidak enak kalau didengar gitu. Tidak pernah sama sekali, satu kali pun, kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak pernah. Dan Sayyidina Anas ini ketika melakukan hal-hal yang tidak pantas, tapi tidak sampai haram, mungkin tidak pantas dilakukan, itu beliau ini juga tidak kemudian melarang. Kenapa kamu kok melakukan itu? Tidak, sama sekali tidak pernah. Misalnya melakukan hal yang tidak pantas, tidak layak, tapi tidak sampai haram, Rasulullah tidak pernah memprotes. Kamu kok kenapa kok begitu? Tidak pernah. Saking lembutnya hatinya Rasulullah, saking lembutnya akhlaknya Rasulullah. Dan Sayyidina Anas ini ketika meninggalkan sesuatu, itu juga Rasulullah tidak pernah sampai mengatakan lima tarok tahu. Kenapa kamu kok tidak ngerjakan itu? Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Saking lembutnya akhlaknya Rasulullah. Wa anhu aidan qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 8 sinin khadamtuhu 10 sinin fama lamani ala syai'in qattu. Ini juga Sayyidina Anas bercerita, aku mengabdi kepada Rasulullah waktu itu umurnya 8 tahun. Jadi ini hebat dulu itu. Jadi waktu Rasulullah itu mau ke Madinah, orang-orang itu sudah mempersiapkan. Ada orang kaya punya kebun dikasihkan Rasulullah, ada yang punya rumah dikasihkan untuk tinggal Rasulullah, ada yang punya kendaraan dikasihkan. Ini ada keluarga miskin, keluarganya Anas bin Malik ini. Wah, saya ini tidak punya apa-apa. Hanya punya anak namanya Anas bin Malik. Ibunya ini bilang, wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, tapi saya pasrahkan ini anak saya untuk mengabdi kepadamu. Itu begitu. Jadi tradisi pondok pesantren itu kalau mau nitipkan untuk mencari ilmu, pasrahkan sama kiainya. Jadi nanti kalau punya anak, ini semuanya, kalau nanti punya anak mondok, itu jangan langsung daftar terus jalurnya ke pengurus langsung ditinggal tanpa ketemu sama kiainya. Itu kadang-kadang dilupakan begitu itu. Pasrahkan. Daftar iya ke pengurus, setelah itu sowan nyabis ke kiai, langsung pasrah. Kiai ini terserah mau diapakan, mau digoreng, mau direbus atau apa, terserah. Itu lebih bagus. Seperti yang dicontohkan ibundanya Sayyidina Anas bin Malik. Sudah ini disuruh ngabdi, masih kecil itu. Akhirnya pada waktu usia 8 tahun Sayyidina Anas ini mengabdi. Sayyidina Anas bercerita, Rasulullah tidak pernah mencelaku, membentakku, sama sekali tidak pernah. Fa'in lamani laimun min ahli, kalau seandainya aku dibentak atau dihina atau bukan dihina sih, ditegur sama keluarganya, Rasulullah itu bilang, da'uhu, tidak usah. Coba lembutnya ya, akhlaknya beliau itu. Ya kan tidak sama, satu keluarga yang hidup bersama Rasulullah itu bisa jadi, oh ini anak kok tidak beres ini, ditegur sama salah satu keluarganya. Tapi Rasulullah bilang, da'uhu, biarkan. Fa innahu law qudiya syai'un kana. Lagian itu sudah terjadi, sudah dilakukan, ya sudah. Mau apa lagi? Nasi sudah menjadi bubur gitu. Gimana caranya biar buburnya menjadi enak? Jadi bubur ayam gitu. Bukan berarti kalau kita sudah terlanjur melakukan kesalahan pakai prinsip itu, sudah nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Ya gimana caranya buburnya biar bisa dinikmati? Kalau sudah terlanjur melakukan kesalahan atau kita melakukan hal-hal yang merugikan, sabar. Akhirnya dari kesalahan itu kita mendapatkan pahala. Dari musibah atau ujian itu kita mendapatkan pahala karena kita sabar. Gitu. Wa fil masabih an Anasin. Terakhir. Masih panjang ini. Ini bab yang cukup panjang tentang akhlaknya Rasulullah. Ini part yang ke-11. Bisa lengkap. Dari awal sampai akhir lengkap, di YouTube lengkap. Di Facebook juga ada. An Anasin aidan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Fa arsalnani yawman li hajatin, fa qulu wallahi la adhhab, wa fi nafsi an adhhaba lima amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu hatta amuru ala sibyan wa hum yal'abuna fi suq. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafaya min wara'i. Qala fa nadartu ilaihi wa huwa yadhhak. Fa qala ya Unais
adhabta haitsu amartuka? Qultu na'am, ana adhabu ya Rasulullah. Ini ada cerita. Sayyidina Anas itu bercerita bahwa Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya. Tidak ada orang yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Pernah suatu hari, ini Sayyidina Anas bercerita. Masih kecil, umur 8 tahun, 10 tahun itu kan masih kecil ya. Bisa dibayangkan sendiri. Pernah suatu ketika Sayyidina Anas disuruh untuk cari keperluan sesuatu keluar. Sudah, karena masih kecil, umur 8 sampai 10 tahun. Waktu sebelum nyampe ke, anggap saja disuruh beli-beli gitu ke toko gitu. Ya anggap saja, walaupun tidak itu. Sampai di tengah-tengah jalan ngelihat ada anak-anak kecil main. Namanya anak kecil. Akhirnya dia mampir main. Mungkin Rasulullah, ini kok lama enggak balik-balik ini. Mungkin dicari keluar. Oh lagi main ini, disuruh keluar untuk keperluan sesuatu, beli-beli misalnya. Ini kok lagi main. Ini dipegang dari belakang gitu. Dipegang apa namanya? Kofa itu apa? Ini. Ya dipegang dari belakang begini. Sayyidina Anas tahu. Oh, ini karena tidak ada bau yang paling bisa dikenali kecuali bau harumnya Rasulullah. Pura-pura tidak tahu. Setelah itu kemudian Sayyidina Anas menoleh ke belakang. Rasulullah tertawa. Wahai Unais, kamu mau pergi menjalankan perintahku apa enggak? Iya, saya mau pergi. Baru mau pergi. Tapi Rasulullah tidak marah, tidak apa, cuma tertawa. Itu akhlaknya Rasulullah sebegitu indahnya untuk kita tiru, untuk kita teladani. Makanya aneh kalau ada orang itu mengatakan saya masih belum cinta Rasulullah, itu aneh. Kita ketemu sama orang baik saja kita bisa jatuh cinta sama orang itu. Masa Rasulullah sebaik ini akhlaknya, masa kita tidak bisa cinta? Kita ketemu sama orang yang ganteng, orang yang cantik saja kita bisa jatuh cinta. Dan tidak ada orang yang lebih tampan daripada Rasulullah. Kenapa kita tidak bisa jatuh cinta? Makanya mencintai Rasulullah itu sangat gampang, sangat mudah. Tinggal kita mau belajar saja. Kita tingkatkan persentase kecintaan kita di dalam hati dari yang misalnya 40% jadi 50%, 60% sampai beberapa persen. Itu nanti insya Allah semakin kita belajar, semakin kita bertambah kecintaan kepada Rasulullah. Dan masih banyak tentang keterangan akhlak beliau yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.